Ya, desakan evaluasi menyeluruh terhadap besaran gaji dan tunjangan kinerja fantastis aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan terus menguat, mulai dari Komisi Aparatur Sipil Negara, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, hingga Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri, turut meminta pemerintah pusat untuk meninjau ulang besarnya pendapatan ASN Kemenkyu. Dan malam ini saya akan berbincang dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri, Zudan Arif Fakrullah. Halo, selamat malam Pak Zudan, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iqbal dan seluruh kawan-kawan pemirsa di CNN. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zudan, apa sebenarnya yang Pak Zudan ketahui? Kenapa tunjangan di Kemenkyu ini begitu besar? Siapa sebenarnya yang mengusulkan dan juga siapa yang mensahkan ini? Ya, memang kalau kita mencermati dalam sistem penggajian nasional di Indonesia, ini adalah problem yang akut, Mas Iqbal. Ini adalah masalah lama yang belum sempat diselesaikan oleh pemerintah secara tepat, secara berkelanjutan dan berkeadilan. Tepat, berkelanjutan dan berkeadilan. Karena ketimpangan itu banyak terjadi. Antar kementerian lembaga juga berbeda-beda, antar pemerintah daerah juga berbeda-beda. Karena memang strukturnya yang dibangun secara berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus merubah paradigma penggajian itu. Kan selama ini yang terjadi adalah paradigma penggajian itu lembaga penghasil itu diberikan insentif yang tinggi. Jadi kesannya di mata para ASN ketika mendesain sistem gaji ini berbasis materialisme. Karena menghasilkan uang banyak, kemudian ada resiko besar, dianggapnya begitu, kalau nanti gajinya tidak tinggi, dia ngambilin duit ini. Ini kan cara berpikirnya sudah curiga terlebih dahulu. Saya sependapat, di bagian yang mendapatkan penghasilan tinggi, diberilah insentif yang bagus. Tetapi, resiko tidak hanya itu. Bagi saya, kalau mengukur risiko, kawan-kawan yang TNI Polri yang ada di lini tempur misalnya, BRIMOB, tentara yang berjuang dengan melawan OPM, itu nyawa risikonya, gajinya jauh harus lebih tinggi. Teman-teman yang di tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, ya, apoteker yang banyak bekerja di rumah sakit, itu risiko untuk menyambung nyawanya tinggi. Teman-teman yang pemadam kebakaran, kemudian yang itu Mas Iqbal yang di hutan itu pemadam api hutan itu, pengawas gunung berapi, kemudian guru hati-hati jangan dianggap resikonya tidak besar. Guru kalau salah mengelola pendidikan, resikonya bangsa kita akan jelek sampai lama. Nah, ini yang desainnya harus kita sepakati, harus diubah. Itu yang Korpri menyampaikan kepada Bapak Presiden. Ini sedang kita siapkan dari berbagai diskusi dengan banyak pihak. Memang semuanya sepakat, struktur, desain, dan modelnya harus kita perbaiki bersama-sama. Oke, berarti tidak ada standarisasi seharusnya ya di sini. Tetapi kalau berbicara soal standarisasi yang memang belum ada begitu, kita berbicara soal apa yang sudah didapatkan oleh sejumlah instansi, terutama di Kementerian Keuangan yang tunjangannya begitu besar gitu. Sebenarnya berapa besarannya itu? Standarisasinya berapa? Kalau di Kementerian Keuangan dari gajinya itu, berapa persen kira-kira? Begini, jadi Mas Iqbal, kalau standar gaji kita ada yang sama, namanya gaji pokok. Itu semuanya kita sama. Golongan 3A, 3B, 3C, 4A sampai 4E, gaji pokoknya itu sama, dihitung dengan masa kerja. Kemudian tunjangan jabatan sama. Nah, yang berbeda itu di tunjangan kinerja, atau kalau di daerah disebut dengan tunjangan perbaikan penghasilan, atau istilah lain, yang nanti implikasinya sama menambah penghasilan. Take home pay-nya bertambah. Nah, itu ada yang karena resiko, ada yang karena beban pekerjaannya tinggi, ada yang karena sebagai sumber-sumber penghasil. Nah, ini yang harus didudukkan. Misalnya, saya ini sebagai Dirjen Dukcapil, Ketua Umum Korpri sebagai tugas tambahan karena dipilih oleh Musyawarah Nasional, oleh Korpri daerah, Dirjen Dukcapil grade saya 17. Grade 17 itu setara dengan kepala bagian di Direktorat Jenderal Pajak. Bayangkan gajinya. Nah, untuk Dirjen Pajak itu 10 kali ada 10 grade lebih tinggi.
Saya rata-rata dirjen di Indonesia itu 17, 16, 18. Di Dirjen Pajak itu 27 grade-nya. Pak Zudan, baik. Nah, ini memang perbedaan yang mencolok. Baik Pak Zudan, tentunya kita juga masih banyak yang ingin saya tanyakan ke Pak Zudan terkait dengan apa yang didapatkan oleh pegawai di Kemenkyu. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu, untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan masih bersama saya Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri, Pak Zudan Arif Fakhrullah. Pak Zudan masih bersama saya. Pak Zudan, ini terkait dengan apa yang tadi sedang kita perbincangkan. Ini soal desakan evaluasi terhadap Tukin yang terus menguat, termasuk halnya dari Korpri. Bukankah tunjangan yang besar ini sebenarnya bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum ASN? Bahkan juga beberapa waktu lalu dulu saya pernah mengingat ada pernyataan salah satu menteri dan termasuk mungkin juga presiden begitu yang mengatakan bahwa sebenarnya karena tugas yang cukup berat dan mereka juga supaya tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif, salah satunya seperti korupsi, akhirnya dinaikkanlah ini tunjangan. Bagaimana responnya, Pak? Ya, saya sepakat dengan pendekatan itu. Sebenarnya ini kan bagian dari prinsip di dalam penggajian yang disebut dengan equal work, equal pay. Keseimbangan antara beban pekerjaan, beban resiko dengan besarnya pendapatan. Nah, ini harus dilakukan di semua titik, Mas. Jadi equal work, equal pay bukan hanya pada titik-titik sumber-sumber penghasil. Yang saya maksudkan sumber penghasil adalah lembaga-lembaga yang memang dikodratkan di dalam sistem peraturan perundang-undangan kita mencari uang. Tetapi ada institusi yang memang dikodratkan membuang uang, Mas. Contoh, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial itu ngeluarin duit semua. Tapi berbeda dengan unit-unit seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, kementerian-kementerian yang ada PNBP-nya, itu yang besar-besar, kodratnya dia kodrat penghasil. Tetapi resiko-resiko yang muncul dari pekerjaan yang bisa mengena pada nyawa para ASN itu harus dijaga. Tenaga kesehatan yang tadi saya sampaikan, perawat, ya, bidan, dokter, dan tenaga kawan-kawan kita di TNI Polri yang bersifat tempur, yang mengorbankan nyawa, itu jauh lebih berharga daripada harta. Itu juga harus diukur dengan tepat. Termasuk rekan-rekan ASN saya yang bekerja dengan menyambung nyawa. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan. Equal work, equal pay itu menjadi pertimbangan secara utuh dan menyeluruh, tidak hanya semata-mata pada institusi yang memberikan sumber-sumber penghasilan pada negara. Yang ini tinggi, oke, that's no problem. Tetapi yang lain juga berikan pendekatan yang sama sesuai dengan risiko, beban kerja, dan hal-hal lain yang bisa menimpa para ASN-nya. Termasuk asuransi pasca bekerja. Ya, setelah dia bekerja tidak mampu bekerja dengan baik akibat risiko pekerjaan juga harus mulai ditanggung dan dipikirkan dengan baik. Kami dari Korpri sangat mendukung program-program pemerintah untuk seperti ini, dan jangan salah bahwa semua anggota ASN itu Korpri juga mendapatkan banyak hal yang masuk ke kami seolah-olah Korpri itu semua jelek, ASN itu semua jelek. Tidak, masih banyak ASN yang berintegritas tinggi, hidup dalam kesederhanaan, ya, tidak bermewah-mewah, jauh lebih banyak. Yang terjadi seperti ini, saya yakin prosentasenya sangat sedikit, hanya karena menjadi pengungkit dan diviralkan seolah-olah ASN itu banyak yang seperti itu. Padahal tidak. Saya tahu persis bagaimana kehidupan para ASN kita. Demikian, Mas Iqbal. Pak Zudan, terkait dengan tunjangan yang cukup besar ini di Kementerian Keuangan, ini kan atas rekomendasi dari menterinya, kalau saya tidak salah, mohon koreksinya, dan akhirnya disetujui oleh pemimpin negara kita, oleh Presiden. Lalu kenapa pada waktu itu kementerian-kementerian yang lain tidak melakukan hal yang sama?
Ya, kita itu grade-nya sudah dipatok saat rapat dengan Kementerian PAN, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, itu sudah dipatok. Eselon 1 grade-nya setinggi ini. Nah, kita itu juga baru tahu ketika kasus ini muncul, ternyata ada kesenjangan grade yang tinggi. Kalau ini dibolehkan, kita ini semua eselon 1 ingin belajar ke Kementerian Keuangan. Bagaimana caranya agar bisa lolos grade-nya setinggi itu gitu. Ini kan manusiawi, Mas. Manusiawi. Ya, sangat manusiawi. Kawan-kawan di daerah itu menanyakan, Pak, kami ini bekerja di tempat terpencil. Terpisah dengan keluarga, tapi gaji kami Bapak kan tahu, gaji pokoknya golongan 3C itu rendah, di bawah 5 juta. Nanti dapat tunjangan kinerja, dapat lagi nanti tunjangan jabatan, kira-kira terimanya 10 juta. Ketemu anak seminggu sekali di hari Sabtu, nanti Minggu sore sudah balik lagi ke tempat kerja karena jaraknya jauh di pelosok. Nah, ini yang juga harus. Dan yang terakhir, Mas Iqbal, perlu pola mutasi. Kira-kira pegawai di Direktorat Jenderal Pajak itu pindah di Kementerian Dalam Negeri, pindah lagi di kecamatan, sehingga ASN betul-betul menjadi perekat bangsa, perekat NKRI. Kan ASN itu bisa ditempatkan dimanapun, tapi dengan kondisi sekarang sulit sekali memindahkan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak pindah di Kota Bekasi saja, sulit. Karena Apalagi gajinya timpangnya IKN. tinggi sekarang. Apalagi Iya. ke IKN ya Pak ya. Pak Zudan, terakhir Pak Zudan, ini terkait dengan apa yang memang sedang ramai juga diperbincangkan, apalagi Kementerian Keuangan disorot. Apakah ini juga sudah dibahas oleh Presiden begitu, oleh antar kementerian terkait apa yang menjadi rekomendasi dari dari Korpri dan lain sebagainya? Ya, secara formal tampaknya belum. Ya, ini masih berupa letupan-letupan yang sedang dikanalisasi, dikumpul-kumpulkan. Nanti akan menjadi kebijakan. Pasti nanti akan menjadi kebijakan dari Bapak Presiden. Saya yakin betul Bapak Presiden mendengarkan aspirasi yang muncul. Kan kalau mau adil bisa dibangun menjadi dua pola, Mas. Gaji Dirjen Pajak sudah tinggi, tinggal disamakan saja. Yang risikonya sama dinaikkan sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Ini fair. Atau Dirjen Pajak diturunkan sama dengan yang lain, diambil rata-ratanya. Atau kalau APBN tidak memungkinkan, gaji guru dulu dinaikkan, gaji tenaga kesehatan yang berisiko tinggi ya dinaikkan. Jadi ini banyak pola dan pendekatan yang jauh lebih adil, yang Korpri akan mendukung penuh untuk proses-proses penciptaan kebijakan-kebijakan yang baru ini. Baik, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Zudan bisa didengar oleh Presiden langsung. Terima kasih Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri, Pak Zudan Arif Fakhrullah sudah berbincang dengan kami di malam hari ini.